Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan ketika meninggalkan kota Mekah. Sering dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah umroh dan haji. Namun, benarkah tawaf wada ini wajib dilakukan ketika meninggalkan kota Mekah? Berikut adalah kajian dari Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Di antara pertanyaan yang sering disampaikan oleh para jamaah umrah adalah, apakah dalam umroh ada tawaf wada? Para ulama dari 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, mereka sepakat bahwa tawaf wada ketika umroh hukumnya tidak wajib. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah dianjurkan untuk tawaf wada ketika umroh ataukah tidak dianjurkan? Yang pertama, bagi orang yang umroh, kemudian selesai dia tawaf, lalu dia sa'i, kemudian dia tahallul, kemudian dia berangkat, baik ke kota yang lain atau dia langsung pulang, ulama sepakat tawaf yang dia lakukan ketika umroh itu sudah bisa dijadikan sebagai tawaf sekaligus perpisahan, tawaf wada. Karena pada saat dia datang lalu tawaf, kemudian dia tidak melakukan aktivitas yang lain selain sa'i dan tahallul, maka dia tidak perlu mengakhiri kegiatannya dengan tawaf berikutnya apabila dia langsung pulang. Bagaimana kalau misalnya dia tinggal di situ dalam beberapa waktu di kota Mekah, kemudian setelah itu dia ke Madinah atau dia langsung pulang? Apakah dianjurkan untuk tawaf wada? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan untuk tawaf wada. Dianjurkan dalam arti tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga menurut 2 mazhab ini bahwa tawaf wada baik ketika haji maupun umroh itu ada. Hanya saja bedanya kalau haji statusnya wajib sedangkan umroh tidak wajib. Kemudian pendapat yang kedua bahwa tawaf wada hanya ada dalam haji dan tidak ada dalam kegiatan umroh. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambali. Karena itu bagi siapa yang selesai melakukan umroh, kemudian dia tinggal di kota Mekah, lalu dia ingin segera pulang, ingin segera pergi dari Mekah, atau ingin ke kota yang lain, misalnya ke Madinah, atau ke kota Jeddah, atau ke Taif, atau yang lainnya, dia tidak perlu untuk melaksanakan tawaf wada. Baik, dan dari 2 pendapat ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa tawaf wada itu hanya ada dalam kegiatan haji, sedangkan dalam kegiatan umroh tidak ada tawaf wada. Dan di antara dalil bahwasanya tidak ada tawaf wada dalam kegiatan umroh adalah zahir dari makna hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Umiran nasu ayyakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Masyarakat diperintahkan untuk menjadikan pertemuan terakhir mereka adalah Ka'bah, dan yang dimaksud adalah tawaf wada. Hanya saja ada keringanan bagi wanita haid. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yanfiranna ila kulli makan." Bahwa masyarakat ketika selesai kegiatan haji, mereka berpencar ke banyak tempat. Ada yang pulang, ada yang ke kota yang lain. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, La yanfiranna ahadun hatta akhir ahdihi bil bait. Jangan sampai orang meninggalkan tanah suci sampai dia jadikan pertemuan terakhirnya dengan Ka'bah. Dan yang dimaksud adalah tawaf wada. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, diceritakan bahwa masyarakat kanan nasu yanfirunna min Mina ila kulli makan. Bahwa selesai masyarakat itu melaksanakan lempar jumrah di Mina, maka mereka tersebar ke banyak tempat. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna akhir ahdihim bil bait. Lalu Nabi SAW perintahkan agar perpisahan terakhir mereka adalah dengan Ka'bah, alias tawaf wada. Maka dari 3 dalil ini, hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim,
atau hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Hakim menunjukkan bahwasanya perintah tawaf wada itu dikaitkan dengan kegiatan haji. Kenapa demikian? Karena kegiatan terakhir haji adalah di Mina. Kegiatan terakhir haji adalah di Mina. Sehingga kalau kemudian tidak ada syariat tawaf wada, maka begitu selesai kegiatan Mina, mereka langsung pulang ke daerah masing-masing melalui Mina. Dan tidak perlu ke Mekah, tidak perlu ke Ka'bah. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya tawaf wada itu hanya berkaitan dengan kegiatan haji dan tidak ada kaitannya dengan umrah. Kemudian dalil yang lain adalah bahwa Nabi SAW beliau melakukan umrah sebanyak 4 kali. Dan Nabi SAW hanya tawaf wada untuk umrah bersama haji beliau. Dari 4 kali umrah, 3 umrah saja tanpa haji, dan 1 umrah gabung dengan haji. Dan beliau SAW hanya tawaf wada ketika beliau haji yang sekaligus umrah. Sedangkan umrah pertama, kedua, dan ketiga Rasulullah SAW tidak tawaf wada. Dan beliau juga tidak memerintahkan para sahabat untuk tawaf wada. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada tawaf wada dalam kegiatan umrah, dan insyaallah inilah pendapat yang lebih mendekati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.